Shalom, haleluya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kembali dalam program Memulai Hari Bersama Kristus bersama saya Pendeta Giri Tengker dan Indira Pardede. hari ini kembali kita akan berdoa, membaca firman dan merenungkan firman Tuhan. Karena kita percaya bahwa kalau kita memulai hari kita bersama Kristus, maka selalu ada pertolongan yang luar biasa yang Tuhan curahkan bagi setiap kita. Dan mari saudara, kita memulai hari ini dengan berdoa. Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat nafas yang Kau beri, buat segala berkat dan anugerah yang Tuhan sediakan sepanjang hari ini. Kami ingin duduk diam di bawah kaki-Mu, mendengarkan Engkau Tuhan berbicara, dan biarlah hikmat-Mu melalui Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk mengerti setiap firman-Mu. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Haleluya. Amin. Amin. Pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Keluaran pasal yang ketiga, ayat yang ketiga sampai dengan yang kelima, lalu dilanjutkan ke ayat yang ke-10. Ini kisah ketika Tuhan memanggil Musa untuk menebus umatnya keluar dari tanah perbudakan Mesir menuju tanah perjanjian. Ayatnya yang ketiga, silakan. Musa berkata, "Baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Ayat ke-10. Jadi sekarang, pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah Tuhan bicara lewat tanda aneh ini. Apakah kamu akan abaikan? Pernahkah Anda mengalami momen ketika sebuah situasi atau kejadian tak biasa seolah-olah menghentikan langkah Anda sejenak? Mungkin tiba-tiba Anda melihat sesuatu yang membuat Anda berpikir ulang tentang hidup. Atau mungkin kejadian kecil dalam keseharian yang terasa seperti tanda dari Tuhan. Ini bisa saja terjadi di tengah kehidupan kita. Seperti Musa yang sedang sibuk menggembalakan domba ketika ia melihat semak yang menyala. Hal yang sama bisa saja terjadi dalam kehidupan Anda ketika Anda sedang di tengah kesibukan dan aktivitas harian. Tiba-tiba ada tanda yang sepertinya aneh terjadi dalam kehidupan kita. Apakah Anda akan mengabaikan tanda ini? Lalu apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, dalam ayatnya yang ketiga dikatakan bahwa Keluaran 3 ayat yang ketiga. Musa berkata, "Baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Poin yang pertama adalah peka terhadap panggilan Tuhan. Musa tidak menutup mata terhadap semak yang menyala di depannya. Dia peka dan mendekat untuk melihatnya lebih jelas. Dalam kehidupan kita, mungkin ada tanda-tanda atau dorongan hati dari Tuhan yang sering kali terlewatkan karena kesibukan atau ketidakpedulian kita. Kita perlu lebih peka terhadap setiap kesempatan atau momen di mana Tuhan ingin berbicara. Ketika ada sesuatu yang terasa seperti tanda, maka luangkan waktumu untuk berdoa dan merenung. Itu sebabnya Yesaya 30 ayat 21 mengatakan bahwa Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. jadi saudara, peka terhadap tanda Tuhan adalah langkah pertama menuju panggilan yang lebih besar. Yang kedua, poinnya dalam Keluaran pasal yang ketiga
Ayat yang keempat dikatakan bahwa Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." poin yang kedua, saudara, berani menyimak dan mendekat. Ketika Musa melihat sesuatu yang luar biasa, ia tidak hanya melihat dari kejauhan, tetapi memilih untuk mendekat. Hal yang sama harusnya terjadi pada kehidupan kita, karena kita pun dipanggil untuk tidak hanya mengamati dari jauh ketika Tuhan berbicara, melainkan berani mendekat, menyimak, dan merespon dengan hati terbuka. Tuhan sering berbicara di tengah kejadian sehari-hari, dan tanggapan kita menentukan langkah selanjutnya. Yakobus 4 ayat 8 mengatakan bahwa Mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. jangan hanya melihat Tuhan dari jauh, mendekatlah untuk mendengar suara Tuhan. Poin yang ketiga, kita lihat dalam Keluaran pasal yang ketiga di ayatnya yang ke-10, dikatakan bahwa Jadi sekarang, pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. poin yang ketiga, tanggapi panggilan dengan ketaatan. Setelah Musa berbicara dengan Tuhan, dan Tuhan memerintahkan Musa untuk pergi ke Mesir dan membebaskan umat Israel. Seperti yang kita ketahui, respon pertama Musa adalah dia tidak percaya kepada dirinya sendiri. Tetapi panggilan Tuhan tidak berhenti pada sekedar mendengar saja, tetapi menuntut sebuah tindakan ketaatan. Begitu juga dengan kita. Jika sudah mendengar panggilan Tuhan, kalau Tuhan sudah berbicara dan sudah dikonfirmasi oleh orang-orang sekitarmu, maka langkah berikutnya adalah mentaati dan mulai melangkah. Saya khawatir sekarang ini banyak orang Kristen yang punya iman luar biasa, tetapi tidak mau mulai melangkah. Meski kita mungkin merasa tidak layak atau mungkin ragu, engkau mungkin berkata bahwa engkau tidak cukup layak untuk melayani Tuhan. Engkau mungkin merasa bahwa latar belakangmu terlalu buruk. Engkau mungkin merasa bahwa dosamu begitu besar. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan menyertai setiap mereka yang dipanggil. Mereka dikuduskan untuk masuk ke dalam rencana Tuhan yang luar biasa. Yohanes 14 ayatnya yang ke-15 dikatakan bahwa Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. artinya, saudara, salah satu bukti kita mengasihi Tuhan adalah menuruti segala perintah, mengikuti segala panggilan Tuhan, walaupun berat tantangannya. Tetapi selama tangan Tuhan yang kuat memegang setiap kita, maka kita tidak pernah akan ditinggalkannya. Ketaatan pada panggilan Tuhan adalah kunci. Sekali lagi saya katakan, ketaatan pada panggilan Tuhan adalah kunci untuk melihat karyanya yang lebih besar. Saudara, di tengah kehidupan sehari-hari, Tuhan bisa menggunakan berbagai cara untuk memanggilmu, entah itu melalui situasi tak terduga atau dorongan hati yang kuat. Sama seperti Musa yang ketika menggembalakan domba tiba-tiba melihat tanda-tanda yang aneh itu. Dan Tuhan juga bisa melakukan hal yang sama kepadamu. Sesuatu yang membuat engkau pada akhirnya harus berpikir lagi, membuat engkau tiba-tiba teringat dengan Tuhan. Tanda-tanda yang terlihat aneh itu, jangan-jangan Tuhan sedang memanggil kita. Yang penting kita harus peka, berani mendekat, dan mentaati panggilannya. Tuhan selalu berbicara. Pertanyaannya, apakah kita siap mendengarnya dan bertindak? Haleluya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih buat firman yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Sehingga biarlah Tuhan hari-hari kami bersama Engkau, kami
menuruti segala perintah-Mu, kami melakukan segala firman-Mu. Dan jalan-jalan kami biarlah adalah rancangan-rancangan-Mu yang terbaik buat kehidupan kami. Ya Tuhan, berkatilah suami kami, istri kami, anak-anak kami, juga keluarga kami dimanapun mereka berada. Kasih Tuhan tetap menyertai hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami siap melaksanakan segala perintah-Mu di setiap saat, bahkan di dalam setiap pekerjaan kami. Engkau Allah yang selalu kami sembah. Terpujilah nama-Mu Yesus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Saya doa biarlah setiap aktivitas kita semua pada hari ini semua berjalan dengan baik, dijauhkan dari segala yang buruk, dan kita berdoa biarlah seluruh kehidupan kita hanya untuk memuliakan Tuhan. Kembali lagi kita berjumpa esok hari dengan program memulai hari bersama Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.